Cara pandang yang positif, sikap yang positif akan melahirkan amal yang positif dan amal yang terbaik. Jangan dilelahkan dengan kegelisahan masa depan. Kita nggak tahu besok hari akan terjadi apa. Yang kita miliki adalah hari ini. Kemarin sudah berlalu. Inner Game. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Selamat datang kembali di seri video Inner Game. Ini adalah sebuah tema besar yang membahas tentang mindset dan heart set, ruang dalam diri. Bagaimana kita mengolah batin, mengasah kolbu dan pikiran untuk bisa bertumbuh jadi sosok yang lebih baik, lebih damai, sekaligus lebih produktif. Karena segala sesuatu itu dimulai dari dalam. Pada bahasan kali ini kita akan mengupas tentang sikap positif dalam memandang takdir. Teman-teman sekalian, kenapa ini penting? Karena cara pandang yang positif itu akan melahirkan tindakan yang positif. Cara pandang yang positif, sikap yang positif akan melahirkan amal yang positif dan amal yang terbaik. Ada sebuah hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Suatu hari ada jenazah. Kemudian Nabi SAW mengambil sesuatu dan menusuk-nusukkannya ke dalam tanah. Kemudian Nabi bersabda bahwa setiap kalian sudah ada tempatnya di surga atau di neraka. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau semua udah jelas, kalau semua sudah tertulis, terus apa gunanya amal? Buat apa kita beramal? Toh kita udah ditetapkan di surga atau di neraka." Dan Nabi mengatakan, tidak begitu. Yang benar adalah i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kalian beramal. Tugas kalian beramal. Karena dengan amal-amal itu kita akan dimudahkan menuju takdir penciptaan kita. Yes. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tugas kalian beramal. Terkait dengan takdir, kita harus memiliki keyakinan Allah itu maha adil, maha benar, maha bijaksana. Tidak mungkin takdir itu ditetapkan tanpa sifat-sifat tadi. Dan tugas kita adalah berprasangka yang terbaik, berpikir yang terbaik, memilih yang terbaik, beramal yang terbaik. Amal kita adalah bagian dari jalan menuju takdir itu. Maka jika yang kita pilih adalah yang baik, kita berharap berakhir dengan kebaikan atau husnul khatimah. Begitu pula sebaliknya. Tapi jika kemudian ada contoh kasus, nyatanya tidak seperti itu, berbeda di akhirnya, maka Allah yang maha tahu. Yang pasti kita beramal dan kita akan dimudahkan menuju takdir kita masing-masing. Sebagaimana dalam sebuah sabda Nabi yang lain, sesungguhnya di antara kamu ada orang yang melakukan amal-amal ahli surga sampai jarak antara dirinya dan surga hanya tinggal sehasta, tetapi catatan mendahuluinya. Akhirnya dia melakukan perbuatan ahli neraka dan dia pun masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, di antara kamu ada orang-orang yang melakukan perbuatan ahli neraka sampai jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta, tapi catatan mendahuluinya. Akhirnya dia melakukan perbuatan ahli surga dan ia pun masuk ke dalam surga. Dalam hal ini Allah maha tahu, Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Mungkin ada sesuatu, ada niat yang salah, ada ibadah zahir tapi juga ada ibadah batin. Nah ini Allah yang paling tahu. Dan kemudian Nabi membaca ayat fa'amma man a'ta wattaqa. Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dia membenarkan adanya pahala yang terbaik, adanya pahala surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan. Tapi siapa yang sebaliknya? Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, enggak butuh Allah, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan. Maka dengan ayat itu Nabi SAW ingin menyampaikan kepada kita bahwa manusia itu sudah ditentukan oleh Allah takdirnya, tapi kita nggak tahu kan takdir kita itu apa. Maka yang perlu kita tanamkan adalah satu, i'malu, beramallah dengan amal yang terbaik. Amal itu adalah karya, kontribusi, lakukan yang terbaik. Kebaikan apa, karya apa yang bisa kita lakukan. Fokus pada ruang kendali kita. Adapun ruang yang di luar kendali kita, itu wilayahnya Allah. Jangan masuk ke situ dengan sok tahu. Yang kedua, berharap yang terbaik. Yang ketiga, bersangka yang terbaik. Dan yang keempat, memilih yang terbaik. Jangan dilelahkan dengan kegelisahan masa depan.
Kita nggak tahu besok hari akan terjadi apa. Yang kita miliki adalah hari ini. Kemarin sudah berlalu, besok belum tentu terjadi. Tugas kita adalah merencanakan yang terbaik, beramal yang terbaik. Insya Allah amal-amal terbaik kita akan bertemu dengan takdir yang terbaik dari Allah. Dan ini adalah tentang bagaimana kita mengolah rasa, menata batin, ruang dalam diri. Semua ini tentang inner game.